Anak ini terkena pukulan bola baseball kakaknya dan tewas seketika. Di pemakaman, keluarga ini begitu berduka. Tapi mereka semua berusaha kuat. Sorenya, ketika anak tertua memeluk ayahnya, ayahnya mengeluarkan pisau. Ia ingin membalas dendam untuk anak bungsunya. Untungnya, sang ibu datang tepat waktu. Dia mati-matian memblokir suaminya, mencoba merebut pisau. Tapi Dus justru dihantam ke kaca oleh suaminya. Dan ketika Dus bangun, ia tak menemukan siapapun di rumah. Dus menemukan jalan ke basement dan melihat suaminya telah tertusuk pisau, terbunuh, dan anak tertuanya berdiri di depan pintu basement. Dus bertanya siapa yang melakukan ini. Leopoldo tetap diam. Dus melambaikan tangannya lembut, meminta putranya untuk datang padanya. Leopoldo baru berjalan 2 langkah. Tiba-tiba, seseorang menarik putranya ke dalam basement bawah. Namun ketika ia mengecek tak ada siapapun di sana. Rumahnya kosong. Dus benar-benar tak mengerti apa yang terjadi. Ia menelpon polisi. Dan setelah diinvestigasi, Dus kini kembali dan tinggal sendirian di rumahnya. Dan senjata yang digunakan untuk membunuh suaminya terdapat sidik jari tangan Dus. Ia tak bisa menyangkal dan dipenjara. Hingga 2011, 30 tahun kemudian, Dus telah diizinkan untuk keluar. Ia kembali ke rumahnya. Dus melihat rumahnya yang terlihat seperti rumah hantu. Tak terawat dan berantakan. Walaupun terlihat menyeramkan, dia tetap harus kembali. Karena Dus percaya, putranya masih hidup. Siangnya, seorang pendeta datang berkunjung dan memberitahunya sebuah berita. Dus memegang sebuah lilin. Ia membawa pendeta itu ke basement paling bawah, berbatu dan penuh lumpur. Tidak ada pintu rahasia atau kode. Hal ini membingungkan sang pendeta. Dus menjelaskan, ini adalah rumah yang sangat mengerikan. 30 tahun lalu, malam sebelum tragedi keji itu, ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sini. Hari itu, kedua anaknya pulang terlambat, dan ketika sampai rumah, putra tertuanya merengek minta makan malam. Tapi mereka sangat miskin, dan tak memiliki makanan di rumah. Untuk menenangkan putranya, Dus memberikan salah satu mutiaranya pada Leopoldo, dan memberitahunya untuk membuat sebuah permintaan pada mutiara ini. Mutiara ini akan mengabulkan permintaan. Anak yang menahan lapar itu kembali ke kamarnya. Ia sangat sedih. Pada tengah malam, suaminya pulang karena tak menghasilkan uang. Keduanya mulai bertengkar. Suaminya pergi dengan marah. Tapi begitu suaminya pergi, pintu kamarnya tiba-tiba diketuk. Dan dari jendela, Dus dapat melihat suaminya yang melangkah pergi. Lalu siapa yang mengetuk pintu? Dus diam sejenak, tapi ia mendengar seseorang membuka kuncinya. Tak punya pilihan lain, Dus berjalan ke arah pintu, ingin melihat siapa yang berada di luar. Ia tak menemukan siapapun. Dus mengambil gunting dari meja. Ia menusukkan gunting ke pintu. Berhasil menakuti si penyusup. Karena tak tahu situasi di luar, Dus tak berani keluar. Tapi pada saat itu, putra tertuanya keluar dari kamar. Dan ketika melewati kamar ibunya, ia mendengar ibunya berbicara. Ia hendak masuk dan bertanya. Tiba-tiba, terdengar suara adiknya berteriak. Dus segera keluar dari kamar dan pergi ke kamar putranya. Tapi anaknya tidak mau membuka pintu. Dus segera bergegas mencari kunci cadangan dan mengambil sebuah pisau. Dan akhirnya berhasil membuka kamar putranya. Tapi Dus sadar, ini bukan putranya. Dus segera paham dan berlari ke kamar putra bungsunya. Anani berkata, baru saja. Kakaknya berlari masuk ke kamarnya dan menakuti dirinya. Dan ia juga melihat seseorang yang menyeramkan. Jadi Dus memutuskan untuk memanggil polisi. Tapi setelah polisi memeriksa seluruh rumah, mereka tidak menemukan tanda-tanda penyusup. Bahkan mereka berpikir Dus berbohong. Polisi itu pergi. Putra tertuanya memberikan sebuah kertas padanya. Sebenarnya, ia juga melihat seorang pria misterius masuk rumah. Pria itu berkata, jangan bermain dengan adikmu besok. Dan memberikan kertas itu pada Dus. Dan kertas itu bertuliskan bahwa suaminya akan membunuh anaknya. Setelah mendengar detail cerita ini, sang pendeta mulai menyusuri rumah ini. Ia datang ke arsip rumah dan menemukan informasi tentang rumah ini. Ternyata ini adalah rumah seorang pembunuh. Lebih dari 100 tahun lalu, selama seseorang tinggal di rumah ini, akan menghilang secara misterius. November tahun 1921, yang membangun rumah ini, beserta seluruh keluarganya, dalam semalam, semuanya menghilang. Di dalam rumah ini, sang pendeta berpikir ini masalah besar. Yang mewarisi rumah ini tidak menyangka
pada November tahun 1951. Tinggal di rumah ini. Dan sekali lagi mereka menghilang. Setelah itu, rumah itu dijual secara murah oleh pemerintah. Suami Dulce berencana membeli sebuah rumah murah. Dan ini adalah bencana pada 1981 itu. Setelah membaca semua informasi itu, pendeta itu mempercayai ucapan Dulce. Dari 1921 ke 1951. Dan terjadi lagi di 1981. Dalam kata lain, setiap 30 tahun, kejadian aneh akan terjadi di rumah ini. Sekarang, adalah 2011. Dulce tinggal di rumah ini. Sang pendeta takut Dulce tak bisa menghindari hal itu. Pendeta itu bergegas pergi ke sana untuk memberitahu Dulce. Tapi pada saat itu, Dulce berdiri di depan kaca. Dan ketika ia menoleh, ia melihat penyusup itu lagi. Orang itu memegang pisau dan hendak menghampiri Dulce. Dulce segera mengunci pintunya dan menunggu hingga beberapa saat. Ketika tak lagi terdengar pergerakan, Dulce membuka pintunya perlahan melalui koridor hingga ke kamarnya. Semuanya berantakan. Dan yang paling aneh adalah di kaca, 6 pasang tulisan angka 11 ditulis dengan darah. Dulce memikirkan maknanya. Tiba-tiba, seseorang misterius menggedor pintunya dengan brutal. Dulce berteriak dan hendak kabur. Tapi pintunya terkunci. Dan ketika pintunya terbuka, ternyata itu adalah 2 orang polisi. Hari itu benar-benar buruk. Ketika Dulce sudah sangat frustasi, sang pendeta akhirnya sampai. Pendeta itu memberitahu hasil investigasinya pada Dulce. Dan kombinasi aneh di kaca itu. Pendeta itu berspekulasi. November tahun 2011. Yang artinya 11 pukul 11:11 malam ini. Hal aneh akan terjadi lagi di rumah ini. Tapi apa yang akan terjadi? Mereka masih tidak tahu. Pendeta itu bertanya apa yang terjadi 30 tahun lalu. Mungkin bisa membantu. Dulce berkata, hari di mana putra bungsunya tewas. Ia mengeluarkan sebuah notes yang tertulis, sang ayah akan membunuh anaknya. Ia memberikan notes itu pada suaminya. Namun suaminya berpikir ini hanyalah omong kosong. Namun Dulce masih merasa tak nyaman. Dia ingin pindah dari rumah ini. Tapi tentu saja suaminya menolak. Dan yang fatal adalah, anak tertuanya tak menuruti pria misterius itu. Dan bermain baseball dengan adiknya. Dan ketika mereka bermain, adiknya memberikan mutiaranya kepada gadis yang disukai Leopoldo. Semuanya baik-baik saja awalnya. Namun kedua bersaudara itu, bukan karena permainannya, Leopoldo marah. Dan tak sengaja membunuh adiknya. Dan pada pemakaman esoknya, Leopoldo menangis. Dan berharap pada mutiara itu. Berharap adiknya dapat hidup lagi. Teman bermain Leopoldo juga datang melayat. Mereka berjanji satu sama lain untuk selalu bersama dan tak saling meninggalkan. Tapi sore itu, Leopoldo tiba-tiba menghilang. Kenangan itu. Dan polisi tiba-tiba datang. Dan berkata bahwa itu bukan hari kunjungan. Dan menyuruh sang pendeta untuk pergi. Sebelum pergi, pendeta itu memberikan kalungnya pada Dulce. Tapi Dulce berkata, ia tak begitu taat. Pendeta itu memaksa Dulce menerima kalungnya. Dan memberitahu Dulce, di mata anak-anak, ibu adalah Tuhan mereka. Mungkin kalung ini bisa membantunya. Pukul 11:11 malam. Tiba-tiba lampu rumah mati. Dulce mendengar suara langkah kaki dari atas. Dulce segera pergi ke atas. Dan membuka pintunya dengan kunci cadangan. Tapi ia tak menyangka, tak ada orang di dalam. Kamarnya juga terkunci dengan gerendel. Mengunci pintu. Sepertinya penyusup itu lagi. Kali ini, Dulce memberanikan diri. Ia melawan orang yang masuk ke rumahnya. Dan dalam perkelahian itu, Dulce tiba-tiba mengerti. Sekarang, wanita dalam kamarnya itu adalah dirinya 30 tahun lalu. Dulce masih bingung. Dia hanya bisa kabur sebentar. Dan sesaat kemudian, anak tertuanya masuk ke kamar. Dulce mengambil kesempatan untuk sembunyi. Mencoba menemukan petunjuk. Tiba-tiba, anaknya berteriak. Leopoldo ketakutan. Dulce mencoba menenangkan anaknya. Setelah 30 tahun, Dulce akhirnya bertemu anaknya lagi. Dan untuk membuat anaknya percaya, Dulce berkata, mutiara yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Anaknya akhirnya percaya. Namun ia mengira itu adalah neneknya. Dulce memberitahu bahwa ia adalah ibunya di masa depan. Anaknya berjalan ke arahnya, mengelus kerutan di wajah Dulce, dan memeluknya erat. Air mata Dulce membanjiri wajahnya. Dan untuk mencegah tragedi itu terjadi, ia memberitahu anaknya bahwa dalam 3 hari ke depan, jangan bermain dengan adiknya. Dan tidak menunggu anaknya bertanya kenapa, ia mengeluarkan notes itu dan memintanya untuk memberikannya pada ibunya di masa kini.
Dan Dus meminta pada anaknya untuk jangan pernah melihat isi notes itu. Anaknya mengangguk patuh, dan ia bertanya, "Mama, ketika aku dewasa aku jadi apa?" "Kamu adalah seorang pemain baseball." Dan saat itu, Dus tak lupa menyemangati putranya. Inilah kehebatan cinta seorang ibu. Leopoldo melihat pada mutiara di tangannya. Dan ketika ia mendongak, ibunya dari masa depan telah menghilang. Dan 30 tahun kemudian, ruangan anaknya yang kosong. Dus mulai mengetahui misteri rumah ini. Ketika ia membuka pintu dan berniat pergi, tiba-tiba, seorang pria tua muncul di belakangnya. Dus melihatnya membawa sebuah pisau dan tak berkata apapun. Berjalan ke arah basement. Dus mengambil lilin dan mengikutinya ke basement dasar. Pria tua itu berhenti. Dan di depan lilin, ia melihat ke arah Dus dan memanggilnya ibu. Ketika Dus kebingungan, pria tua itu membuka tangannya dan menunjukkan mutiara dari ibunya. Untuk beberapa saat, Dus paham, pria tua di hadapannya ini adalah putranya Leopoldo. Leopoldo berkata, dia datang dari tahun 2071, 60 tahun dari sekarang. Ia tak bisa menjelaskan fenomena ini, tapi ia tahu, setiap 30 tahun, rumah ini akan mengeluarkan sebuah kekuatan dan memasukkan orang di dalamnya ke masa lalu atau masa depan. Dus bertanya pada anaknya, pada November tahun 1981, apa yang terjadi pada akhirnya? Ia tak sengaja membunuh adiknya saat itu. Dan di pemakaman, ia berharap adiknya terlahir kembali. Malam itu, ketika ia berjalan ke arah kamar ibunya, benar saja, ia melihat adiknya di balik selimut. Leopoldo tak tahu saat itu bahwa beberapa hari yang lalu ia telah diperingatkan. Ia salah mengira jika adiknya hidup lagi. Ia memeluk adiknya dengan erat dan meminta maaf. Ia memberikan mutiaranya pada adiknya. Dan dalam sekejap, adiknya menghilang. Leopoldo bergegas menemui ayahnya dan memberitahu adiknya masih hidup. Bagaimanapun, Leopoldo tak tahu bahwa ayah di hadapannya sebenarnya hanyalah ayah tiri. Dan adiknya yang telah terbunuh karenanya adalah anak kandung ayahnya. Itulah kenapa ayahnya ingin membalas dendam. Jika bukan karena Dus yang datang tepat waktu, Leopoldo jelas sudah kehilangan hidupnya. Setelah ayah tirinya memukul ibunya, ia mengejar Leopoldo hingga ke basement. Dan di sini adalah tempat di mana takdir bisa dirubah. Kenangan di sini, Leopoldo berhenti bicara. Ia memberikan pisau itu pada Dus dan berharap ibunya bisa menyelam tekaan dirinya sendiri. Dus ragu. Leopoldo berkata, dirinya di 1981 sering merasa sakit. Ia tak tahu hingga di masa depan. Ternyata ia menderita penyakit jantung. Karena dunia medis belum maju saat itu. Jadi Leopoldo memohon pada ibunya, setelah menyingkirkan ayah tirinya, harus membawanya ke tahun 2011. Pada saat itu, Dus akhirnya mengerti senjata yang digunakan pembunuh untuk membunuh suaminya. Alasan kenapa ada sidik jarinya di sana, karena permintaan putranya. Dan ketika rumah itu membawanya kembali ke 30 tahun lalu, ia memilih untuk menyelamatkan anaknya, menusukkan pisau pada suaminya. Namun Dus yang telah dipenjara selama 30 tahun, masih berperang dengan batinnya. Jika ia meninggalkan putranya pada tahun 1981, 30 tahun lalu, Dus tidak harus menanggung rasa sakit kehilangan anak 2 kali. Mungkin dengan kesaksian anaknya, ia juga bisa bebas dari tuduhan. Tapi dalam kasus ini, anaknya akan mati karena sakit pada tahun 1980. Sebagai seorang ibu, Dus memilih untuk mengorbankan dirinya. Dia pergi dan kembali. Leopoldo di tahun 1981. Bertahan hingga 2011. Rasa sakitnya selama 30 tahun terbayarkan oleh kehidupan anaknya. Dan keesokan paginya, pendeta itu datang ke rumah itu dan berjalan ke kamar Leopoldo. Dan di tangan Leopoldo, ia menyadari pendeta di hadapannya ini adalah sahabatnya 30 tahun lalu. Karena Dus yang sudah tua tak bisa merawat anaknya, akhirnya ia memutuskan mempercayakan pendeta itu untuk mengadopsi Leopoldo. Sebagai ibu, ia tak ingin nyawanya diselamatkan, bahkan rela hidup sendirian, karena ia tahu, jika anaknya baik-baik saja, itu sudah cukup. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe.